serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Aku haus darah. Kau tidak takut dengan diriku? Hah? Akan kuhisap darahmu. Hei wanita cantik, darahmu tentu segar sekali. Ya Gusti Agung, lindungilah diriku dari maut dan mara bahaya. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Jauhilah diriku dari segala makhluk jahat. Ternyata Aki itu seorang siluman, dan dia sungguh sangat berbahaya. Besok aku harus pergi dari tempat ini, dan aku akan ke desa Parakan, Salak, untuk mengetahui benarkah kalau Kakang Restu Singgi akan membuat perjanjian dengan makhluk itu. Iya, sebuah tongkat sakti itu yang akan menjadi tandanya. Sejak lahir hingga dewasa saat ini, bencana demi bencana senantiasa menggerogoti hatiku. Akhirnya aku berpendapat bahwa takdir bencanalah yang harus selalu kujalani. Yang Nyai katakan itu prasangka buruk kepada Gusti Agung. Itu tidak boleh Nyai katakan. Jalan hidup manusia tidak selamanya lurus dan berliku. Segalanya serba berubah, dan waktulah yang menentukan perubahan itu. Namun, yang pasti cepat atau lambat, perubahan itu selalu datang, Nyai. Bapak, rupanya tempat yang sedang aku cari ternyata ada di sini, di hati seorang bapak yang baru aku kenal. Maafkan aku, Pak. Misteri Mini Pelet. Aku rasa kita sudah aman, karena kita sudah tahu apa yang terjadi pada Angka. Jadi seluruh Angka itu bersemayam di lereng Gunung Krakatau. Aku sudah tahu cukup, namun aku tidak mau mengganggunya, karena siluman itu juga tidak membuat onar di daerah. Apakah selain benda makhluk itu juga ingin merebut dua buah kitab seperti apa yang kita inginkan? Benar, tapi dia mempunyai tujuan lain yang tidak sama dengan kita. Begitulah. Bagaimana pendapatmu, Kipanu? Kalau begitu, kita harus mencegahnya. Kau benar, saudaraku. Tapi saat ini belum tepat waktunya untuk kita. Memang sudah cukup banyak dari daerah mana saja yang ingin merebut dua buah kitab pusaka keramat itu, namun tidak ada yang berhasil. Itu karena kehebatan dan kesaktian dari Surabaya dan Mini Pelet dan keampuhan dua buah kitab pusaka itu yang membuat para pendekar, para kesatria, para seniman yang sangat gagal untuk merebutnya. Misteri Mini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Penuh. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-57 dengan judul Ketika Menjelang Senja. Satu harian mereka memacu kudanya tanpa henti, hingga akhirnya Widari beserta kakek bongkok itu memasuki induk desa Parakan Salak. Tepat pada pagi hari yang masih gelap, mereka menghentikan langkahnya. Nampak dari wajah-wajah mereka begitu pucat. Tubuh mereka terasa lemas. Kita telah sampai, Ki. Cukup lelah juga. Aki begitu kuat sekali tenaganya. Kau yang kuat, Nyai. Dalam keadaan luka, kau masih mampu untuk berjalan mengendarai kuda seharian penuh tanpa henti. Kita istirahat dulu di sini, Nyai. Biar nanti kalau matahari sudah meninggi, kita baru mencari sungai itu. Iya, Ki.
Sekarang kita makan dulu, Nyai. Biar saya saja yang mengambil makanan itu, Aki. Karena merasa lelah dan lapar, mereka pun menyantap makanan dengan lahapnya. Setelah selesai makan, mereka masih tetap duduk di tempat itu. Apakah Aki tahu di mana sungai itu? Aku juga lupa. Tapi kita tanyakan saja pada penduduk di sini nanti. Saya rasa istirahat kita cukup, Ki. Mari, Ki. Ayo. Ketika mereka akan menaiki kuda-kudanya, tiba-tiba saja datang seorang anak muda menghampiri mereka. Sampurasun. Rampes. Mau kemana Kisanak ini? Saya ingin ke pasar, Ki. Oh, Kisanak, boleh saya mengganggu? Kenapa, Ki? Apakah Kisanak tahu di mana sungai Parakan Salak itu? Tidak jauh dari sini, Ki. Tapi Aki harus menembus hutan kecil itu. Karena sungai itu berada di balik hutan kecil itu, Ki. Oh, terima kasih Kisanak. Mau apa Aki ke sana? Tempat itu jarang sekali dikunjungi penduduk karena cukup berbahaya. Tidak, kami hanya ingin tahu saja. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ya. Penduduk di sini ramah-ramah ya, Ki? Ya, begitulah kalau kita selalu baik dengan orang. Tentu orang akan baik dengan kita. Mari, Ki, kita ke sungai itu. Mari, Nyai. Sebentar saja mereka sudah memasuki hutan kecil. Karena jalan itu hanya setapak, mereka pun turun dari kuda mereka. Hutan kecil ini subur sekali, banyak ditumbuhi pohon-pohon hijau, Ki. Dengan susah payah, mereka menembus hutan kecil itu. Dan akhirnya mereka sudah keluar dari hutan itu. Itu sungai, Ki. Kita telah sampai. Ayo cepat, Ki. Sabarlah, Nyai. Kita tidak usah tergesa-gesa seperti ini. Mereka mendekat di tepian sungai. Widari mencari-cari apa yang dimaksudkan kera merah. Dan tanpa disengaja, ia melihat sebuah benda menancap di sebuah Anda sekarang batu masih yang mendengarkan berada di Sandiwara tepian Radio sungai. Misteri Nini Pelet di channel Itu Memori tongkat 80. yang itu, Ki. Oh, tongkat berwarna merah, berbentuk kepala kera. Mengapa tongkat itu pendek, Nyai? Tidak, Ki. Tongkat itu menancap di batu itu. Tapi tongkat itu berada di tangan kera merah itu. Sungguh aku menjadi bingung. Kalau begitu, orang tua itu berdusta, Ki. Ada apa di balik semua ini? Aku akan mencabut tongkat itu, Ki. Nyai akan kemana? Aki tunggu saja di tepian ini ya, Ki. Ya. Widari melompat terbang. Dan sebentar saja Widari sudah berada di batu besar itu. Sudah kuduga kalau wanita itu orang sakti. Apa yang ia akan lakukan di sana? Ia akan mencabut tongkat kera itu. Aku akan mencabutnya. Dengan kedua tangannya, Widari berusaha untuk menarik tongkat kera yang menancap di batu itu. Namun ia tidak dapat mengangkat tongkat kera itu. Widari mengeluarkan seluruh tenaganya hingga keringatnya banyak yang bercucuran. Namun belum berhasil. Kasihan sekali. Ia belum juga berhasil. Tubuhnya basah dengan keringatnya membasahinya. Keras sekali. Keras sekali tongkat ini. Berulang-ulang Widari mencobanya. Namun tongkat itu tidak juga terangkat. Dan tiba-tiba saja Widari terkejut ketika ia tahu siapa yang datang di tempat itu. Tunggu, Widari, jangan kau teruskan. Kakang Restu. Iya. Ternyata yang datang adalah Restu Singgi. Ketika Restu Singgi tahu kalau Widari akan mencabut tongkat itu, ia segera saja melompat ke tempat itu. Saudara pendengar, dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh Tris Widya Stuti sebagai Widari, Wenda Lubis sebagai Restu Singgi, Renita sebagai Nalarati, Sony sebagai Kimuli, dibantu oleh Haryono sebagai pemuda. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Jangan, Widari. Kenapa kau berada di tempat ini, Widari? Kakang sendiri. Aku hanya ingin membuktikan kebenaran dari Kirahata, pendekar Selat Sunda itu. Karena aku telah membuat suatu perjanjian untuk kebenaran. Dialah yang akan membantu kita untuk menumpas makhluk siluman kera merah Kirahata itu. Tapi dia sudah menyadari kesalahannya. Jadi? Orang tua itu kembar. Kirahata bermaksud mencari adiknya yang akan merebut 2 buah kitab pusaka pelet. Tongkat inilah yang akan membuktikan
bahwa dirinya benar-benar kembar. Kalau begitu, orang tua itu benar. Kau bertemu dengannya? Iya, dan kedua-duanya saya temukan hingga saya terluka oleh siluman kera itu. Kera merah itu sangat berbahaya buat kita. Kita harus mencegahnya. Widari, apakah kau sudah bertemu dengan Nilam Cahya? Sudah, Kakang. Dan bahkan Nyai Nilam mulai terlihat akan pulih. Karena sisik yang menyelimuti tubuhnya itu mulai rontok, Kakang. Syukurlah. Allah telah membantu kita. Widari, kenapa kau meninggalkan Nilam? Saya bukan meninggalkannya, Kakang. Tapi Ki Tinggilah yang menyuruh saya untuk mencari Nalarati dan Rotama untuk dibawa ke pondok tua itu. Tapi dalam perjalanan saya mengalami persoalan, Kakang. Persoalan itu sudah terjawab. Kalau memang Ki Tinggil menyuruhmu seperti itu, lakukanlah. Semua itu demi kepentingan kita, Widari. Baiklah, Kakang. Biarkan tongkat itu menancap di batu besar itu. Bagaimana tongkat itu menembus batu dan keras sekali. Aku susah untuk mencabutnya, Kakang. Aku yang menancapkannya, Widari. Ayo, Widari, kita kembali. Kita kembali ke tepian sungai itu. Hup. Setelah mereka saling cerita, maka mereka pun mengerti semuanya. Restu Singgih dan Widari kembali ke tepian sungai, di mana kakek bongkok itu sedang menanti. Kalian tidak apa-apa? Tidak, Ki. Siapa kakek ini, Widari? Kakek inilah yang telah menolong saya dari maut itu, Kakang. Oh, sungguh mulia hatimu, Kek. Semoga Allah membalas semua kebaikan kakek. Kakek telah menyelamatkan saudara saya. Terima kasih atas kebaikan kakek. Iya, semua itu kulakukan dengan ikhlas. Bagaimana sekarang, Kakang? Sebaiknya kau cari Nalarati dan Rotama. Biar masalah ini aku yang menanganinya setelah tugasku selesai. Baiklah, Kakang. Terima kasih, Widari. Aku tak akan lupa kebaikanmu. Setelah saya sudah bertemu dengan mereka, saya akan membawanya pada Kakang Restu. Karena mereka istri dan anak-anak Kakang Restu. Saya juga akan merasa bahagia jika Kakang Restu dapat berkumpul kembali. Iya, aku sudah rindu mereka. Saya pergi dulu, Kakang. Kami pergi ke sana. Bunder dawa lah bentuk Ya mesti, Dek, iku lak obat flu Mixagrip. Mangkane nek lara flu ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocor, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip, obat flu paling cocok. Sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Demikianlah akhirnya, Widari dan kakek itu setelah melewati hutan kecil, kemudian mereka siap-siap untuk kembali pergi. Apakah kakek akan ikut terus dengan saya, Kek? Tidak. Aku juga sudah merasa puas karena semua apa yang kau khawatirkan telah sirna. Kalau begitu kita berpisah di tempat ini saja, Nyai. Kakek, suatu saat nanti saya akan ke rumah kakek. Maaf, Kek. Saya harus pergi karena saya harus terus mencari saudara-saudara saya. Pergilah. Semoga saja kau tidak mengalami hambatan. Dan semoga berhasil bertemu dengan saudara-saudaramu itu, Nyai. Terima kasih, Kek. Semoga saja doa kakek terkabul. Jangan lupa, kau harus selalu ingat dengan Gusti Agung. Iya, Kek. Selamat tinggal, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hop! Iya. Dengan perasaan pedih, kakek itu berpisah dengan Widari. Tatapan matanya berkaca-kaca ketika Widari menarik pelana kudanya. Dan Widari terus memacu kudanya dengan cepat. Kita tinggalkan dulu Widari. Sementara itu kita kembali kepada Nini Pelet yang tengah berada di puncak Gunung Ciremai. Nini Pelet membuka matanya. Peluh di wajah dan di sekujur tubuhnya nampak bercucuran.
Nini Pelet perlahan membuka sepasang matanya. Peluh di wajah dan di sekujur tubuhnya masih nampak bercucuran. Nafasnya juga masih nampak memburuk. Ia baru saja menyelesaikan latihan demi latihan guna membangkitkan kembali kesaktian yang dimilikinya. Dengan pakaian yang serba hitam dan tongkat selalu di tangan, ia meloncat dari batu lebar di antara lahar panas itu ke darat. Wajah tuanya nampak tersenyum gembira. Seluruh ilmu dan kesaktian telah kembali kubangkitkan. Wahai suamiku yang bahagia, kau tidak perlu cemas kini, karena aku istrimu akan menunjukkan padamu bahwa kemampuan yang selama ini kumiliki, ilmu-ilmu yang kuajarkan, dan kesaktian yang mengalir dalam dadaku adalah bukti bahwa aku akan membahagiakanmu. Aku tahu, Aki, kepergianmu dari puncak Cermai ini karena kau kecewa lantaran aku tidak mampu menjaga Rotama dan Nalarati hingga akhirnya mereka kabur tanpa dapat kutangkap kembali. Aku sadari itu adalah tololanku. Tapi sekarang Rotama dan Nalarati juga si anak muda tolol yang mengaku dirinya pendekar Cumonara itu akan segera mampus. Ya, mereka harus mampus. Harus. Sekarang aku tahu. Rupanya Rotama dan Nalarati ditolong oleh Cita Suci serta si pemuda asing itu. Setelah sekian lamanya perempuan jahanam untuk Mira, sekarang musuh lagi dan mencoba menantangku dengan cara menghilangkan. Baik, untuk beberapa saat kalian dapat boleh senang karena kalian telah berhasil melepaskan diri dari kediaman. Dengan sisa keletihannya, siluman ular itu mengangkat tongkat panjangnya tinggi-tinggi. Sesaat wajahnya berubah tegang penuh amarah. Dan sebentar saja tongkat itu dihujamkannya hingga menancap tegak. Sepasang bibirnya nampak menyeringai, serta tatapan matanya yang merah menyapu langit-langit goa itu. Masih tetap akan mengancam kalian berdua. Kemanapun kalian, bayi itu tetap akan meneluk kalian. Dan sekarang, untuk menyempurnakan seluruh kesaktianku, aku harus meminum sepasang darah penawar. Kajian maya pandaku yang telah digunakan ini akan merajalela. Semua manusia akan terkecoh dengan kajian itu. Sebab kajian itu akan berguna untuk mengubah pandang manusia kepadaku. Ya, bukan lagi sebagai seorang nenek tua, akan tetapi sebagai gadis cerita yang penuh pesona. Sempurnalah aku. Sempurna. Wahai suamiku yang pamaya, izinkanlah malam ini juga aku meninggalkan puncak lereng gunung ini demi tercapainya tujuanku, menghancurkan Rotama, Nalarati, dan sepasang anak muda itu. Nini Pelet melesat terbang meninggalkan goa kediamannya. Sesaat kemudian, siluman ular itu tengah berdiri tegap pada sebuah batu lebar di puncak Gunung Ciremai. Pandangannya menyapu ke sekeliling lembah yang terhampar oleh kegelapan malam. Wahai para pengikut-pengikutku, sekarang juga aku akan meninggalkan puncak gunung tercinta ini. Maka aku akan menugaskan kepada kalian agar kalian selalu menjaga dan mengawasi tempat tinggalku itu. Wahai para pengikutku, ingatlah, aku tidak ingin gagal lagi menangkap dan membunuh kedua anak hilang cahaya itu. Maka untuk itu, kepergianku kali ini tentulah akan membawa hasil. Berkatilah kepergianku. Dan ingat, siapapun dan dari golongan manapun yang berani memasuki wilayah kediamanku, hancurkan mereka. Ingat, hancurkan. Aku permisi. Nini Pelet lalu terbang meninggalkan puncak gunung itu. Ia bertekad mencari Rotama dan Nalarati, juga mencari Cita Suci dan Yusuf Gatan. Namun sebelumnya ia ingin mencari dulu sepasang gadis perawan untuk dihisap darahnya, sebagai syarat penyempurnaan kesaktiannya. Malam terus merayap semakin kelam dan mencekam. Sementara itu di kegelapan malam yang hanya diterangi sepenggal bulan, seorang gadis nampak duduk di atas seekor kuda putih.
kuda itu berjalan lamban dan penunggangnya sudah nampak letih. Akan tetapi ia tidak peduli dengan keadaan itu. Sudah berapa jauh kutinggalkan desa Pleret? Aku tak peduli. Biarlah, aku akan terus berkuda menuju arah timur. Menuju di mana aku harus menghentikan kuda ini dan menyucikan diriku dari segala aib dan keangkaran murkaan yang menimpa diriku. Ibu, bantulah anakmu ini menghalau cobaan demi cobaan. Bantulah aku, agar aku dapat meyakini bahwa hidup ini memang untuk bukan ditangisi. Tapi rasanya terlalu berat untuk memikul cobaan ini. Dan bagaimana mungkin aku tidak menjujurkan air mata bila hanya kesedihan dan penderitaan yang selalu kualami. Ibu, ayah, kemana aku harus pergi agar mampu melupakan semua peristiwa hitam ini? Aku anak yang terhina, aku anak yang tidak patut untuk hidup. Ibu, bila kenyataan yang kualami harus seperti ini, mengapa harus kau lahirkan? Bukankah kelahiranku membawa bencana bagi keluarga? Tidak bolehkah aku merengkuh kebahagiaan walau dalam sekejap? Adakah Gusti Agung itu membiarkan aku terus terseret ke lembah yang semakin dalam dan penuh dengan lumpur? Adakah Gusti Agung itu memberi jalan kelam padaku? Kalau sudah begini, alangkah bahagianya bila aku segera menemui ajalku. Tidak, Ratih. Tidak, Ratih. Apapun yang terjadi, kita harus membalas dendam pada dua sunan penguasa puncak gunung Cermai itu. Sekarang masalahnya, bukan hanya sepasang kitab ilmu pelet milik Eyang Dewi Pangutama, akan tetapi masalahnya telah berkembang menjadi penghinaan yang seumur hidup kita tidak mungkin melupakannya. Ajal boleh datang, maut boleh menghadap, namun lakon kita belum berakhir sebelum kedua jalan itu hancur tangan kita. Ratih, Anda kita sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ucapan Rotama sebelum mereka berpisah untuk mengambil jalan berbeda arah terus terngiang di genderang telinganya. Nalaratih yang masih berada di atas kuda putih itu, dari sepasang matanya kembali mengalir titik bening merambat di pipinya. Rasa kehancurannya tak mampu ditahan. Rotama, di mana kini kau berada? Apakah kau sudah mendapatkan tempat untuk menyucikan dirimu dan untuk mengembalikan ilmu-ilmu dulu yang kau miliki? Rasanya aku tidak sanggup berpisah denganmu. Namun apa boleh buat? Mungkin inilah jalan yang terbaik untuk kita. Bukankah bila kita tetap bersama, selalu saja ada cobaan dan godaan yang menyesatkan alam pikiran kita? Ya, ini memang jalan terbaik. Bagaimanapun juga, aku melihat jalan inilah yang harus kita lakukan. Semoga saja pada akhirnya nanti kita berdua mendapat kesucian, mendapat kemenangan. Ya, paling tidak untuk kita masing-masing. Gusti aku, tolonglah kedua hamba-Mu yang kotor ini. Dalam kesedihan hatinya, Nalarati terus membiarkan kudanya bergerak mengikuti jalan kecil. Bayangan akan Rotama, Cita Suci dan Yusuf Gatan seakan berkejaran di pelupuk matanya. Sebaiknya kau tidak pergi sendiri, Ratih. Alangkah berbahayanya bila hal itu kau lakukan. Kita harus bersama. Kau sedang dalam guncangan batin. Kau butuh teman, Ratih. Terima kasih atas tawaranmu, Suci. Apapun yang terjadi, aku harus melakukan ini. Bagaimana mungkin aku dapat menyucikan diriku bila tidak kulakukan sendiri? Tapi kepergianmu tidak memiliki tujuan. Dan itulah yang kucemaskan. Musnahkan kecemasan itu. Jangan buat aku mengagalkan rencana ini. Sebaiknya kau tetap tinggal di sini bersama Yusuf Gatan. Maaf, kudamu nanti kupinjam untuk perjalananku ya. Pikirkanlah kembali. Apa tekad itu tidak dapat berubah? Tidak, saudaraku. Aku tetap harus melakukannya. Kemana kau akan pergi, Ratih? Ke tempat di mana aku dapat menemukan arti diriku sendiri. Ke tempat di mana aku dapat menyucikan diriku dari keangkaran murkaan. Kau sudah banyak mengalami penderitaan. Jangan lagi kau tambah dengan kepergian yang tidak tentu arah itu. Bila penderitaan ini tidak mengalir dalam tubuhku, bagaimana mungkin aku akan mencapai kemenangan? Ratih, aku tahu kau tidak akan mampu menanggung beban seberat itu. Tetaplah bersama kami. Aku mohon, Ratih. Aku mohon. Suci, penderitaan ini pasti akan bicara padaku. Di mana saatnya ia akan berhenti. Semuanya kau atasi sendiri.
tanpa melibatkan aku dan Kakang Gatan, saudaramu? Tidak apa-apa. Bukankah semua penderitaan itu datangnya daripadaku? Tapi aku akan menolongmu. Tidak bolehkah itu? Terimalah tawaran suci, Rati. Tetaplah di sini bersama kami. Kalau kau tidak pergi, Rotama juga tidak akan meninggalkan desa Pleret ini. Terima kasih atas tawaran baik kalian. Tapi aku harus pergi untuk menyucikan diriku, untuk mengembalikan ilmu-ilmuku, mencari anakku, dan menghancurkan siluman jahanam itu. Apa dengan begitu kau akan berhasil? Aku tahu, kau orang pintar dan berilmu tinggi. Tapi bukan berarti aku tidak ingin berguru denganmu. Bukan, aku hanya ingin menenangkan dulu perasaanku ini, melupakan kisah pahit dan menebus semua kesalahanku. Rati, aku juga punya urusan dengan Nini Pelet dan Ki Rempah lain. Seorang adipati dari Tanah Limbangan memberi kepercayaan padaku agar mengambil sepasang kitab ilmu Pelet itu dan mengembalikannya ke Tanah Banten. Tolong, jangan bicarakan dulu tentang sepasang kitab itu. Aku tidak ingin mendengarnya. Maaf, Yusuf Gatan. Urusanku kini dengan sepasang siluman itu bukan lagi soal sepasang kitab kinung berbisa, tapi sebuah harga diri yang tak terkoyak. Dan di dalam dadaku ada dendam yang tak pernah berakhir, seperti ranting kering yang patah dari dahannya dan terhempas ke tanah, patah dan hancur. Ya, seperti itulah hatiku saat ini. Kau bisa menatanya kembali di sini bersamaku, Suci dan Rotama. Percayalah, aku pergi hanya sementara waktu. Apabila aku nanti tidak kembali, itu pertanda penderitaanku berakhir bersama kematianku. Laminan nyala rapih yang berada di atas kuda yang terus bergerak, terus terbayang tentang percakapan-percakapan dengan Cita Suci dan Yusuf Gatan sebelum meninggalkan desa Pleret itu. Rotama, Nalarapih, Yusuf Gatan, dan Cita Suci yang berada di desa Pleret. Mereka kini tengah berada di rumah Nilam Cahya. Keempat orang itu malam tersebut sedang dalam kecemasan dan kebimbangan. Semua itu terjadi dalam ingatan Nalarapih yang saat ini sedang berkuda. Malam ini bukan malam kebahagiaan untuk kita. Entah mengapa perasaanku di sini tidak tenang. Sekalipun ini rumah ayah, tapi rasa was-was dan cemas begitu saja menggerogoti batinmu. Apa yang membuatmu seperti itu, Rati? Setelah kau ada di rumah, di tempat yang aman, kenapa hatimu dilingkupi ketidaktenangan? Aku takut Nini Pelet dan Ki Rempah mayit menyerang kemari. Itukah yang membuatmu tidak tenang, Rati? Benar, Suci. Aku tidak ingin lagi mereka menculikku ke puncak cermai itu. Aku benar-benar tidak mau. Sudahlah, Rati. Kita berada di tempat yang aman. Hilangkanlah perasaan cemasmu. Bukankah semuanya telah berlalu? Tidak, Suci. Perasaan cemas dan takut akan kedatangan mereka tidak pernah hilang dari benakku. Ingin rasanya aku tinggalkan tempat ini dan mencari tempat yang tidak mungkin mereka temukan. Apa yang membuatmu secemas itu, Rati? Tidakkah kita coba menghadapi mereka, apapun resikonya? Tidak, Yusuf Gatan. Selama kekuatan serta ilmu-ilmuku belum pulih kumiliki, aku tidak akan mengambil risiko menghadapi mereka. Aku tidak ingin mati di tangan mereka tanpa ada perlawanan. Tidak, Gatan. Aku ingin mati, tapi dengan mempertahankan diri, dengan perlawanan. Bukan hanya berserah diri seperti ini. Apalah kemampuanku menghadapi kedua siluman berdarah dingin itu. Lalu apa keinginanmu? Kita tinggalkan tempat ini. Kemana? Mencari tempat yang aman, yang tidak dapat dikejar oleh siluman-siluman ular itu. Rati, kemanapun kita sembunyi, siluman-siluman itu pasti mampu mengejar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan bila mereka mengejar kita? Aku akan mencobanya menghadapi. Tidak, akulah yang berhak menghadapi Nini Pelet dan Ki Rempah mayit. Mereka telah memperdayaku, menyiksa, dan menghancurkan masa depanku. Akulah yang berhak menghancurkannya. Rati, tanpa ada persatuan, mana mungkin kedua siluman itu dapat kita hancurkan? Kita harus bersatu untuk mengalahkan mereka. Kakang Gatan benar, Rati. Tanpa adanya persatuan, apalah dayamu mengalahkan mereka? Terima kasih atas tawaran kalian. Namun, izinkanlah aku meninggalkan tempat ini dalam beberapa waktu. Aku ingin menyucikan diriku dulu. Dan ingin mengembalikan kekuatanku. Dan apa, Rati? Katakanlah, kenapa kau diam? Aku ingin mencari anak yang terlahir dari rahimku. Bagaimanapun juga buruknya anak itu, tapi dia adalah anakku. Darah dagingku. Anak itu harus kembali ke tanganku dalam keadaan selamat. Rati, biarkan kita berpisah lagi, Suci, Yusuf Gatan, dan Rotama. Kita pun harus berpisah. Bersatulah kalian bertiga, dan semoga kalian berhasil. Namun jika kalian tidak mau, biarlah setelah anakku kutemukan, aku akan membalas semua sakit hati ini kepada siluman-siluman jahanam itu.
Nalarati tak mampu menahan rasa sedih hatinya. Ia kembali menangis tatkala kejadian di puncak Ciremai itu terbayang di dalam benaknya. Terutama yang dari tadi diam tanpa berkata-kata. Kini lelaki itu melangkah menghampiri kakaknya. Dipeluknya wanita yang menangis itu dengan penuh keharuan. Rati, kita memang harus mensucikan diri, tapi kita jangan berpisah. Apalah jadinya jika salah satu di antara kita diserang oleh siluman itu? Rati, kita harus tetap bersabar. Jangan, Rotama. Sebaiknya kita mengambil jalan masing-masing. Pergilah kau ke tempat yang sekiranya baik untukmu. Dan aku pun akan mengambil arah lain. Arah di mana aku dapat menyucikan diriku sendiri. Rati, kita sama-sama tidak memiliki ilmu dan kemampuan. Semua yang kita miliki telah hilang. Bagaimana mungkin aku atau kau mampu melawan mereka? Tanamkan dalam keyakinan, Rotama. Mungkin dengan cara itu, segalanya yang telah hilang akan kembali kita miliki. Jadi, apa keputusanmu? Kita harus berpisah, mengambil jalan masing-masing. Sucikanlah dirimu di mana saja kau mampu. Sedangkan aku akan pergi ke arah timur. Oh, jangan Rati. Itu sudah keputusanku. Aku tidak ingin siapapun menahanku. Biarlah, mungkin dengan cara ini segalanya dapat diampuni. Semua dosa dan kesalahan kita. Jangan Rati. Aku mohon kau jangan melakukan itu. Apapun yang terjadi, kita harus selalu bersama. Bukankah semua kepahitan itu telah kita telan bersama? Dan untuk mensucikan diri, itu pun harus bersama. Rati, sebaiknya kau pikirkan lagi baik dan buruknya. Rotama, bukankah kejadian di puncak Ciremai dalam gua kekuasaan ini pelet itu tidak ingin terulang kembali? Tidakkah sudah cukup kepahitan, penderitaan, dan kehancuran yang kita miliki? Semua itu berawal dari kepergian kita bersama. Dan sekarang, mungkin dengan cara mengambil jalan masing-masing, dapat kita ambil hikmahnya. Kita berpisah untuk sementara waktu, hingga kita dapat mengembalikan ilmu-ilmu yang pernah kita miliki, membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kita, menenangkan jiwa kita, dan tentu saja mencari bayi kita. Bayi itu tidak mungkin kita miliki, Rati. Sesungguhnya itu adalah bayi siluman, yang secara gaib, sengaja Nini Pelet dan Kerembang Mai titipkan dalam rahimmu. Kakakku, lupakanlah bayi itu. Kalaupun kau dapat, hanya akan mendapatkan petaka saja. Aku tidak peduli. Apakah itu bayi haram, bayi siluman, atau bayi manusia? Yang jelas dia keluar dari rahimku. Darah daging kita, Rotama. Rotama akhirnya mengeluh, menarik nafas panjang, dan seakan tenggorokannya tercekat sukar bernafas. Akhirnya lelaki itu mengambil jalan diam, sekalipun ia bingung dengan keputusan Nalarati. Cita Suci mendekati wanita itu, merengkuh pundaknya dengan haru. Kau tetap pada pendirianmu, Rati. Itu mutlak. Keputusanku tak akan kucabut lagi. Aku harus pergi dari rumah ini. Dan kau meninggalkan kami yang menempuh perjalanan begitu jauh dari tanah Limbangan kemari? Aku ingin kau dan Yusuf Gatan tinggal di sini hingga aku kembali. Hingga berapa lama? Bukankah kepergianmu tidak tentu kapan akan kembali? Aku pasti kembali, walau aku tidak tahu kapan. Rati, kalau boleh aku memohon, berilah aku kesempatan agar kita tetap bersama. Seperti dulu, semasa kecil kita. Penuh tawa, penuh canda, penuh keceriaan, dan berbagi rasa. Adakah semua itu terbayang dalam benakmu? Sungguh Suci, itu selalu kuimpi-impikan. Namun untuk kali ini, kepergianku bukan untuk selamanya. Setelah aku kembali, impian kita akan kembali terwujud, walaupun kau telah bersuami. Jadi kau tetap akan pergi meninggalkan kami? Ya, apa boleh buat. Dengan tanpa bekal apa-apa, Rati? Iya, kurasa keyakinan sudah cukup untuk bekalku. Tidak, Rati. Keyakinan hanya ada dalam hati. Sedangkan bekal yang kumaksud adalah ilmu silat. Ilmu untuk menjaga diri. Apa kau pikir kami rela melepasmu pergi ke negeri entah berantah seorang diri? Kau seorang gadis, Rati. Tidak, kami tidak rela. Terima kasih atas perhatianmu. Namun percayalah, keselamatan akan lebih terjamin jika kau cukup bekal. Seperti seekor katak yang ingin menyeberang sungai dengan arus yang deras. Dapatkah katak itu menyeberang dalam keadaan perut lapar dan tanpa tenaga? Rasanya tidak. Jikapun bisa, maka tubuhnya akan terseok-seok sebelum sampai ke tujuannya. Begitu juga dengan dirimu, Rati. Kau akan mengalami berbagai cobaan dan rintangan. Namun jika memiliki bekal sedikitnya, aral melintang itu dapat dengan mudah kau atasi. Apa maksud ucapanmu itu? Jika kau dan Rotama bertekad pergi juga dari desa ini, aku berharap kalian memiliki bekal terlebih dulu. Biar aku dan Suci yang akan mencoba membantu kalian mengembalikan ilmu-ilmu yang kalian miliki sebelumnya. Bukankah itu akan lebih baik daripada keadaan kalian sekarang ini? Selama berada di sini,
hatiku tidak akan merasa tenang. Karena ketakutanmu akan Nini Pelet dan Ki Rempah Mayit? Iya, aku takut sepasang siluman itu mencariku kemari. Kalau begitu, kita bisa berlatih di tempat yang lain. Di tempat yang sukar ditemukan oleh mereka. Bagaimana, Rati? Terimalah saran baik itu, Rati. Aku dan Kakang Gatan begitu menyayangi kalian. Kami tidak ingin melepas kalian dengan penuh kecemasan. Entahlah. Rotama diam saja. Pandangannya jatuh pada lantai kayu rumah itu. Pikirannya dipenuhi kegalauan antara Nalarati, Cita Suci, Yusuf Gatan, dan kedua siluman penghuni Goa Lereng Ciremai. Ia teringat akan penyiksaan oleh kedua siluman itu. Ia teringat akan perkawinannya dengan Nalarati, akan kisah cintanya dengan Cita Suci, dan teringat pula akan kebenciannya kepada Yusuf Gatan tatkala lelaki itu merebut Cita Suci dari sisinya. Kau terlalu banyak melamun, Rotama. Seharusnya kau pikirkan cara terbaik tawaran mereka. Apa sesungguhnya yang ada dalam lamunanmu itu? Katakanlah. Jangan buat segalanya jadi berantakan. Kalau saja semua ini tidak berawal dari kau, Yusuf Gatan, mungkin kenyataan pahit ini tidak akan pernah kami alami. Mengerti? Rotama, apa maksud ucapanmu itu? Iya. Kalau saja Duri tidak menancap dari salah satu hati kita bertiga, kenyataan pahit ini tidak akan kita alami. Mengapa Rotama harus membongkar lagi kisah masa lalu? Bukankah ia telah merelakan Suci menjadi milik Yusuf Gatan? Tapi mengapa mendadak ia memancing kemarahan Yusuf Gatan? Untunglah lelaki itu mengerti akan sifat Rotama. Aku hampir lupa. Rupanya aku juga sedang melamun. Kini yang ada di hadapanku adalah jurang. Untung saja kuda manis ini tidak terjun. Ayo manis, kita ambil arah kiri. Ayo. Hup, hup. Aduh, Mbok. Wah, tuh kok langganan. Abu, Cak. Nek watu, ojo mbok ising digoleki. Ngombe yo Mixadin. Legone lahir batin. Sebab Mixadin iku cili barange. Gede khasiate, Cak. Oh, ngono ta. Lah iya, Cak. Legone lahir batin, mergo ngombe Mixadin. Bener ancene, nek ngombe tablet obat watuk Mixadin, legone iku lho lahir batin. Iso ngobati watuk, iso nglegakno nafas, ambekane yo longgar. Cilik barange, gede khasiate. Ngombe Mixadin, legone lahir batin. Tablet obat batuk Mixadin, produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.